Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya dengan Maria Fatimah, panggilan akrabnya adalah Ima, leader dari Gerakan Ibu Melangkah. Saya ingin berbagi pengalaman dalam membangun sebuah gerakan yang diinisiasi dari kegelisahan, perilaku terburu-buru yang di dalamnya ada perasaan frustasi, kecemasan, dan kelelahan. Saya adalah seorang ibu yang berdomisili di Jakarta, juga merupakan seorang hipnoterapis dan coach untuk coaching for performance. Saya menyadari bahwa ada tantangan yang muncul dari setiap fase kehidupan, dan ini adalah proses belajar, bertumbuh, dan berdampak juga bermanfaat agar muncul fitrah terbaiknya manusia untuk dekat kepada Sang Maha Pencipta. Apa yang Anda lihat dari gambar di belakang saya ini? Yaitu kemacetan di kota-kota besar biasanya. Ada bunyi klakson, kendaraan saling memotong jalan karena ada perasaan terburu-buru ingin mencapai tujuan. Kenapa ya pemandangan ini kayaknya sering kita lihat gitu. Jadi orang berlomba ingin cepat sampai karena terlalu fokus dengan tujuan dan hasil. Pola perilaku terburu-buru ini disebut juga dengan hurry sickness, dicetuskan oleh ahli jantung Mayer Friedman dan Ray Rosenman pada tahun 70-an yang ditandai oleh perasaan mendesak dan kecemasan terus-menerus, lalu sering merasa kekurangan waktu, cenderung melakukan setiap tugas lebih cepat dan menjadi bingung ketika menghadapi penundaan. Apakah terdengar familiar? Bahagian ibu adalah pilar utama kesehatan keluarga, karena ibu merupakan fondasi emosional dan fisik di dalam rumah. Namun karena banyaknya peran yang dilakukan, to-do list yang panjang, merasa semuanya adalah penting dan mendesak, sehingga muncul kecemasan terus-menerus, lalu abai dengan kesehatan dirinya. Apa sih dampak dari sikap terburu-buru ini? Yang pertama adalah dampak emosional. Sulitnya berkonsentrasi karena khawatir untuk hal berikutnya yang belum dikerjakan. Kecemasan dan mulai menyerahkan diri sendiri jika tidak selesai. Yang kedua adalah dampak pada relasi. Bisa kehilangan momen penting dengan anak dan pasangan karena terlalu fokus dengan to-do list. Yang ketiga adalah dampak fisik. Ada kelelahan, sakit kepala, maupun perubahan nafsu makan. Berikut ini adalah hasil survei dari beberapa sumber. Yang pertama adalah 88% ibu mengalami masalah kesehatan mental. Lalu satu dari tiga remaja yang berusia 10-17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Ini artinya kebahagiaan ibu adalah fondasi untuk kebahagiaan keluarganya. Dari kegelisahan tersebut, kami membangun sebuah gerakan untuk teman bertumbuh perempuan agar mencapai kebahagiaan dengan segala peran di dalam keluarga. Tagline kami, aku pulih, aku bertumbuh, aku berharga. Tiga kalimat ini bukan sekedar slogan loh, tapi nafas dari perjalanan yang sedang kami jalani bersama. Inilah tim di Ibu Melangkah bersama 4 orang lainnya yang berasal dari Jakarta, Tangerang Kota, dan Bandung, melangkah bersama untuk menghadirkan kebahagiaan dari dalam dirinya dengan rasa syukur dan ketenangan. Ketika mampu melatihnya dari dalam, maka akan lebih terasa bahagianya saat menyebarkan kebahagiaan untuk lingkungan sekitarnya. Ibu adalah jantung dari hatinya keluarga. Karena ibu yang bahagia mampu menjadi versi terbaik dan menghasilkan generasi bahagia. Mimpi kami adalah terlatihnya 100 perempuan yang tenang dan bersyukur dengan segala peran. Visi Ibu Melangkah adalah menjadi ruang bertumbuh para perempuan untuk menemukan kebahagiaan dari dalam dirinya. Adapun misi yang dilakukan yang pertama adalah membangun fitrah diri melalui 3 pilar manajemen diri, yaitu manajemen waktu, komunikasi, dan emosi. Yang kedua adalah mendorong proses penerimaan diri melalui kegiatan reflektif, edukatif, dan spiritual. Yang terakhir, memberikan konten edukasi dan program pemberdayaan. Event pertama kami dilaksanakan pada bulan September. Ya, ini adalah merupakan hasil latihan tim Ibu Melangkah yang kemudian dituangkan dalam sebuah webinar yang berjudul Emosi Terkendali, Bahagia Dalam Diri. Kegiatan ini bertujuan agar peserta dapat mengenali apa sih pemicu emosinya dan memiliki kesadaran yang lebih agar dapat mengelola respon. Di kegiatan ini tidak hanya dijelaskan secara teori, tetapi peserta diajak untuk memahami diri untuk lebih jujur dengan perasaannya. Pertemuan Zoom 1 kali dilakukan secara daring, lalu pendampingan selama 1 minggu ke depan dengan cara menulis jurnal. Dari testimoni peserta, mereka merasa senang diajak ngobrol ke dirinya sambil diberi bekal praktis untuk bisa mengelola emosinya. Event berikutnya yaitu ada di bulan Februari, yaitu tentang manajemen waktu. Kami berlatih dengan menentukan aktivitas apa yang setiap hari dilakukan, lalu menyeleksinya apakah aktivitas selama ini dikerjakan selaras dengan energi, tujuan, dan fokus. Jangan-jangan selama ini lebih banyak mengerjakan hal tidak penting dan mudah terdistraksi karena belum tahu apa yang menjadi fokus kita. Dari hasil latihan tersebut, kami membuat e-book tentang manajemen waktu, lalu mengadakan webinar untuk menjelaskan bagaimana sih relasi antara energi, fokus, dan tujuan dalam mengelola waktu. Lalu dilatihkan selama 1 pekan bersama peserta. Sayangnya, belum semua peserta optimal mengerjakan hal ini.
Program selanjutnya adalah tentang manajemen komunikasi. Ini dilaksanakan pada bulan Maret 2026. Menggandeng narasumber dari komunitas lain, berbagi pengalamannya dalam menciptakan komunikasi yang sehat dengan pasangan. Ini adalah fondasi penting untuk mewujudkan visi dan misi keluarga. Ternyata penting banget loh untuk paham karakter diri dan pasangan. Coffee for Change adalah sebuah event yang mengundang narasumber yang sudah terbukti memberikan dampak positif ke lingkungan sekitarnya, baik itu di lingkungan keluarga, RT, maupun lebih luas lagi. Ada 10 peserta yang mendaftar dengan 4 orang yang hadir secara daring Zoom. Alhamdulillah, mereka memahami bahwa pola komunikasi itu sangat penting untuk membangun visi misi dalam keluarga. Berikutnya adalah event kolaborasi luring antara Ibu Melangkah dengan Kurcaci Dongeng. Ibu Melangkah di sini berperan sebagai pendukung acara. Acara ini mengangkat tema relasi antar pasangan. Tujuannya adalah bagaimana pasangan suami istri mampu membangun komunikasi yang sehat dan terampil dalam menyelesaikan konflik. Ada 12 peserta yang hadir dan 4 diantaranya adalah pasangan suami istri. Cara kita mencintai pasangan hari ini akan menjadi cara anak kita mencintai nanti. Acara ini menghadirkan 2 orang narasumber, 1 orang sebagai konselor dan 1 orang lagi yaitu saya sebagai terapis. Dari testimoni peserta, mereka merasa acara ini berdampak besar pola penerimaan dan cara berkomunikasi yang baik. Kami tahu bahwa untuk mencapai mimpi besar, kami tidak bisa berjalan sendirian. Perlu kerjasama dengan semua pihak untuk menciptakan perempuan yang sehat mental, terutama ibu yang memiliki peran penting di keluarga. Kami membuka kolaborasi kepada siapapun yang memiliki kegelisahan dan mimpi yang sama. Mari wujudkan ibu sehat mental melalui langkah kecil yang bermakna.